Halo pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Bersama saya Roni Francis, seorang bisnis maximizer, di mana program Beken ini akan selalu membahas mengenai strategi bisnis dan juga komunikasi. Tentunya ini juga berkaitan untuk bisnis yang baru dijalankan, yang sudah berjalan, ataupun yang ingin melebarkan sayap bisnisnya. Tentunya saya tidak sendiri di studio, sudah hadir bersama-sama dengan kita seorang speakerpreneur, Coach Doni De Keizer. Halo Coach. Siap, halo Coach Roni. Gimana kabarnya? Yes. Oh. Kemarin oleh. Iya, pokoknya tiap episode beda-beda Oh, ganti-ganti. oke. Menunjukkan semangat. Wah. Kali ini pemirsa kita akan... kalau ini berarti disriver. Oh, di River ya. Oh iya benar kali ya. Langsung mesti loading dulu. Nah, kita akan membahas dengan topik yang sesuatu yang disukai oleh Coach Doni. Woi, apa itu? Makan. Makanan, benar. Tahu aja. Iya, tentang bisnis makanan. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini adalah kepuasan penikmat makanan. Wah, cocok nggak kira-kira? Cocok bingit. Nah, kali ini kalau misalnya kita berbicara tentang makanan yang namanya bisnis, itu kan biasanya orang selalu mikir apa rasa. Ya, betul ya? betul. Jadi kalau enak di lidah, wah dimanapun gang kecil pun dicari itu Coach. Iya. Ya kan? Tetapi orang yang berbisnis makanan ternyata rasanya tidak cukup nih Coach. Jadi sekarang ini ada banyak caranya. Oke. Ada banyak caranya, bukan apalagi karena ada COVID kemarin, orang kan nggak bisa dine in kan. Ya. Jadi kan mesti dibawa ke rumah. Nah, ada macam-macam yang nanti kita akan bahas, terutama bisnis apa yang bisa sampai dengan sekarang ternyata bisa sampai berkembang itu Coach. Nah, inilah pemirsa, inilah Beken, bisnis elit dan keren. Oke. Coach, kita mau bahas dulu nih Coach ya. Jadi kalau misalnya kita mau bahas atau mau makan? bahas dulu baru dimakan karena belum tersedia makan, baru minuman. Minum ya. Jadi gini Coach, ya, sebelum kita bahas tentang yang ringan-ringan dulu Coach ya, kita nggak bahas yang berat. Makanan apa sih yang disukai sama Coach Doni? Semua gampang dong. Semua jenis makanan. Apa yang paling disuka kalau gitu? Yang paling disukai ada dua. Apa? Yang pertama buatan ibu saya dan kedua buatan istri. Wah, spesifik ya dong Coach. Bakso atau gado-gado atau saya apa? lebih suka sebenarnya ada dua, international food sama Nusantara food. Oh, Nusantara food tetap masih lebar ya. Iya. Kecilin lagi. Itu karena saya suka semua. Jadi yang saya paling suka itu yang berbasis sayur-sayuran. Wah, nggak salah yang berbasis Iya, sayuran. kan setelah saya makan sayur, saya nggak bisa ngomong. Saya langsung coba panggil saya. Oh, Coba. halo Coach Doni. Itu kalau kebanyakan sayur. Oke. Ya misalnya salad, Ya, gado-gado, ya kan. Oke, Indonesian salad ya, Ya, gado-gado ya. Kemudian kalau yang keduanya itu saya paling suka itu loh, kue tiaw sama bakmi. Kue tiaw sama bakmi, kelihatan ya. Memang Ya. biasanya orang suka kue tiaw dan bakmi. Iya, Nah, biasanya gini Coach. Jadi kalau misalnya orang bisnis sama makanan, apalagi kalau kita lihat di salah satu kota lah ya itu Coach ya. Itu kayaknya isinya semua pebisnisnya bakmi semua. Iya. Iya kan isinya. Kita jalan dikit berapa meter bakmi Iya, lagi. tapi tetap rame. Tapi tetap rame. Itu Iya, yang saya juga bakminya bingung. di mana-mana, di setiap Iya. meter ada bakmi, tapi Iya. yang makan di setiap warung bakmi itu tetap penuh. Ah, itu dia Coach. Jadi kalau misalnya kita cerita tentang yang namanya bisnis makanan nih, terutama bakmi dulu nih Coach ya. Iya. Jadi yang pertama orang cari apa sih? Misalnya Coach Doni pasti yang rasanya ya. Iya. Namanya bakmi kan macam-macam nih Coach. Iya. Ada yang misalnya yang Coach Doni tahu apa? Bakmi karet ya, Iya, bentuknya betul. bakmi Iya. lebar. Jadi jenisnya dulu, bakmi jenis apa? ya, bakmi lebar, bakmi kecil lah, Iya. bakmi yang melintir lah. Betul. Ya kan macam-macam bakmi keriting ya. Sekarang nggak bahkan ada bakmi ijo kan, bakmi, bakmi yang ijo. berbahan apa? Dari misalkan dari daun-daun Ya, apa gitu ya. nabati Oke. atau Oh iya, apalah gitu. nabati, betul. Makanya ini juga yang membuat adanya perbedaan ya. Yes. Nah, biasanya kalau misalnya ini karena Coach Doni suka bakmi, yang dicari apanya dulu sih? Kayak kuahnya yang enak atau apanya dulu nih? Ya. Atau bentuknya dulu? Karena saya paling suka bakmi itu bukan yang tebel ya. Oh, Jadi yang tipis-tipis. tipis. Oke. Ah, Keriting satu. atau lurus? Maksudnya? Saya lebih suka keriting. Oh, keriting. Karena ya. kalau keriting itu lebih gimana gitu. Ya ada faktor X yang mungkin Iya, sulit iya. dijelaskan atau diterangkan ketika kita bicara tentang kuliner. Karena Iya, iya. ada orang yang suka jenis kuliner tertentu karena suka aja. Ya, Ya itu kan? dia. Nah, salah benar, satunya benar. bakmi. Bahkan saya punya grup komunitas bakmi. Serius ini tapi. Benar ini. Jadi ada satu grup WA isinya pecinta bakmi yang kami Oke. sering kumpul ya setiap minggu atau setiap bulan itu di tempat-tempat bakmi. Jadi kita datangi tempat-tempat bakmi. Jadi bukan soal brandnya, Oh, ya, oke. tapi yang pertama soal rasa dulu. Rasa. Iya. Berarti selain dari jenis, abis itu rasa. Rasa, gitu. Rasa. ya, karena rasa itu ditentukan oleh beberapa hal. Nah. Salah satunya kalau bakmi itu kan cara dia meracik bumbu campuran, ya kan, Ah, dan benar, prosesnya. Betul. Proses. Iya. Oke, kayak gimana nih? Ya, Coach? karena Proses. ada orang yang kemudian dia meracik di piring terpisah, ya, kemudian dia gabung.
Tapi Oh, ada juga iya, yang iya, bumbunya iya. sudah diracik di mangkuk, Iya. baru dia bakminya dimasukin, Iya, baru dia iya, aduk. iya, iya, iya. Ada juga yang meracik sambil joget-joget. Dan uniknya Iya, iya, ada iya. sebuah penjual, bukan sebuah ya, seorang penjual bakmi, ya, bakminya menurut saya biasa saja, Oke. tapi penjualnya yang luar biasa. Kayak gimana tuh Iya. luar biasanya? Enciknya sangat seksi. Oh, iya iya, kayaknya saya tahu itu. saya tahu. Oke, coach. Jadi ini berkaitan juga dengan pembahasan kita mengenai bisnis Oke. nih, coach ya. Jadi kalau Oh, orang bukan bilang- penjualnya ya? Bukan, bisnisnya dulu, coach. Oke, bisnisnya. Nanti kalau kita bahas tentang si penjualnya jadi panjang nih, Iya, coach kita ya. cut, kita pergi ke sana. Iya. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang tadi yang soal masalah proses dan rasa nih, Yes. coach ya. Kan ada yang kalau misalnya coach tahu itu yang diputer, Betul. ya. Kemudian nanti dia keluar jadi bakminya kan. Iya, iya. Tapi ada juga yang melalui dari proses machinery, Iya. ya kan, langsung keluar. Iya, yang saya paling suka itu yang Iya. proses tradisional. Yang kayak gimana? Dari tuh? adonan, kemudian dia gulung, dia tarik, dia gulung, dia tarik, iya, sampai iya. tipis-tipis. Sampai tipis ya. Nah, Iya, itu iya. saya paling suka. Kenapa? Iya. Saya adalah orang yang lahir di generasi proses. Dan itu ada tambahan rasa, coach. Rasa tangan. keringat. Iya, iya. Tangan dan keringat. Iya, Iya. tapi bukan itu yang kita pengen bahas ya. Nah, itu jadi bumbu alami. bumbu alami. Nah, jadi kalau misalnya saya bilang nih, coach ya, namanya orang cari rasa. Jadi ada orang beberapa yang suka, ya bakmi itu rasanya sama, mau di mana-mana gitu loh. Iya. Saya termasuk salah satu orang kalau namanya makan bakmi nih, coach ya. Makan di sini rasanya iya beda-beda tipis doang aja Kalau lah. saya beda banget. Beda banget Iya, gitu. karena Jadi, saya senang bakmi, jadi saya bisa membedakan rasa dari bakmi ke bakmi. oh iya, walaupun termasuk- bumbunya sama, bisa gitu. Menurut saya tetap ada perbedaan. Oke. Karena selain misalnya bahan baku dan bumbu sama, tapi Iya. proses dan cara membuat Iya, itu iya. bisa mempengaruhi hasil akhir rasa. Ah, Termasuk iya, iya. suasana hati Iya. pembuat dan peracik makanan. Ah, itu benar, coach. Jadi Iya. dulu saya termasuk orang yang skeptis bahwa masa sih orang namanya masak ya, terpengaruh suasana hati kalau resep udah benar, masa bisa salah. Iya, Ternyata iya. kalau pas waktu lagi orang, apalagi pakai tangan semua ya, Iya, coach ya, iya. itu bisa bermasalah, ada campur pautnya. Itu makanya ada yang istilahnya namanya resto butik. Butik Oh, resto. oke. Ya, kenapa dia sistemnya butik? Butik itu kan sangat personal. Misalnya Coach Roni datang ke butik saya mau bikin baju ya, saya ukur ya, customize kan. Jadi ukuran Coach Roni sama saya pasti berbeda. Iya, Dan iya, itu iya. memang dibuat khusus untuk Coach Roni. Oh, Nah, oke. itu yang menurut saya, bahasa saya ya, pemirsa ya, itu seperti resto butik ya, butik Oh, resto. oke. Nah, ada juga restoran yang mendasarkan SOP kan, standar kan. Betul. Misalnya Coach Roni datang ke sebuah gerai ayam hajar misalnya. Oh, ayam hajar Ayamnya ya. dihajar gitu. Iya, iya, iya. Ada kan? Ada, ayam penyet lah, Ya, penyet, ya. brand ayam tertentu yang itu kebetulan teman saya bisnis itu. Jadi dia bikin SOP, dia bikin aturan, dia bikin takaran. Oh, Jadi kalau butik resto itu kan by feeling. iya, iya, iya. Makanya iya. masakan paling enak di dunia itu masakan mama dan istri. Karena dia pakai bumbu cinta. Woi. Nah, tapi apakah cinta yang bumbu cinta tadi bisa kemudian ditransformasikan ke dalam SOP? Iya, Tentu belum agak sulit. Sulit, Ya ya, kan? iya. Contoh ketika Coach Roni masak masakan tertentu sebagai chef, chefnya hari itu lagi banyak pikiran, lagi bete, lagi banyak tagihan pinjol. Oh, iya, iya. Ya kan? Lalu bagaimana menjaga cita rasa agar tetap enak? Nah, maka dibuat aturan main atau SOP untuk iya. makanan. Oke. Jadi uniknya nih Coach Roni, kawan saya ini, dia bikin untuk ayam harus dikeluarkan dari freezer 30 menit sebelumnya, diangin-anginkan dalam suhu ruangan sekian, kemudian dibolak dan dibalik, minyak harus sekian, panas dulu, Ada ukuran derajatnya. diatur sampai garam berapa sendok teh. Ada takaran khusus. Diatur Oke. semua persis ya, Iya, sampai kita harus ngikutin itu detail. Iya, Nah, dengan iya. begitu dia bisa mengawal rasa berdasarkan yang dia inginkan. Nah, itu jadi ada perbedaan ya memang kalau dari segi proses sehingga orang yang makan pun juga ada sesuatu perbedaan juga. Iya, loh kalau Iya. itu kita ke franchise ya, apa restoran franchise, Iya. restoran siap saji, ya, yang logonya Iya, seorang Bang. kolonel, Iya. ya kan, dan ada juga yang logonya seperti huruf M, Iya. ya kan, ya itu kan di mana-mana kan banyak gerainya Iya, kan, dan sama ya standar sama rasanya, karena iya. mereka menggunakan SOP seperti itu. Iya, nah ini jadi ada perbedaan nih coach. Jadi kalau orang yang mencari ke tadi restoran siap saji, dia mencari rasa, tapi rasanya yang penting saya makan ini
bahwa oh ya udah yang penting saya makan, pernah Iya. makan gitu loh Iya, ya. iya, iya. Tapi yang kedua adalah salah satu penikmat dibilangnya. Iya, Kayak iya. misalnya Coach Doni bilang nih ya adalah penikmat bakmi. Bakminya sama bakmi Medan misalnya contoh Iya, ya, iya. bakmi Medan. Tapi Bakmi Medan tapi di Jakarta. iya. Tetap tapi bilangnya bakmi Medan. iya, tapi di setiap tempat bakmi Medan walaupun bumbunya sama tapi rasa bisa berbeda. Bisa beda. Dan itu yang cuma bisa dirasakan sama si penikmat. Betul. Nah, ada teman saya nih Coach ya, kemarin kita baru bincang-bincang, ternyata dia adalah penikmat sate Tegal. Oh, Iya. walaupun makannya di Jakarta. Walaupun, iya dia makan di Jakarta. Ada pernah di Tegal juga nih Coach. Oh iya. Ada pernah di Tegal juga, tapi dia cobain di Tegal aja kan punya banyak tempat tuh kan. Ternyata tempat yang satu, walaupun kecapnya sama, rasanya beda Coach. Nah, itu sama seperti kalau saya kan suka makan pempek sama coto. Oh, oke. Ya, coto Makassar di Makassar berbeda dengan coto Makassar di Jakarta. Oh. Meski brand atau nama rumah makannya itu sama perwakilan Jakarta misalnya. Oke. Tapi karena saya lahir dan besar di kota Coto di Makassar, jadi mungkin lidah sudah terlatih kan. Jadi sudah tahu, oh memang enak sih coto Makassar yang di Jakarta, tapi tetap lebih enak yang di sana. Iya, berasa ada yang kurang Iya, gitu ya. makan pempek juga begitu. Oke. Ya kan orang Indonesia paling hebat loh, kapal selam dimakan loh. Iya, iya, iya. Beda loh sama yang di Palembang ya kan Iya, iya. sama yang di Jakarta menurut saya. Iya, iya, iya. Jadi Anda termasuk yang mana? Nah, kita mesti tahu dulu nih, Coach. Tadi kan kita udah sebut namanya penikmat nih, Iya. Coach. Nah, maksud penikmat itu apa, Coach? Oh, jangan Nah, tanya saya, tanya sama layar di Oke, belakang. mari kita lihat dulu ya. Nah, penikmat adalah orang yang menikmati. Nah, ini dibilang merasai. Merasai. Iya, merasakan, mengecap, mengalami. Jadi namanya penikmatnya itu adalah orang-orang yang bisa merasakan. Jadi kalau bisa dibilang untuk bakmi, saya bukan penikmat bakmi, tetapi Oke. mungkin saya penikmat yang lain. Iya. Jadi jangan sampai nanti orang bisa dibulak-balik. Nah, tetapi untuk yang namanya bisnis makanan ada satu yang menarik nih Coach ya, nanti Apa buat itu? kita bahas ya. Jadi jenis-jenis pelayanan di dalam penyajiannya. Oh, Kalau misalnya- bicara bisnis makanan nih. Iya, makanan. Oke. Jadi kalau misalnya tadi kan kita udah bilang nih Coach ya, jadi ada namanya bakminya yang tadi Coach bilang tuh, wah digulung-gulung, Iya, ditarik-tarik. betul. ya Dari kan? adonan Wah, utuh sampai iya. dia panjang tipis-tipis Wah, gitu. sampai panjang tipis, abis itu sampai putus, Iya. diulang lagi sama dia. Nonton Kung Fu Panda nggak? Oh, nonton. Nah, di situ ada tuh prosesnya tuh. Iya. Benar. Dan itu juga dipakai ya. Makanya Iya. disebut dengan yang dia dengan sekarang namanya open kitchen nih, Coach. Iya, betul. Yang kelihatan di depan. Nah, Iya. kita lihat nih Coach, ada jenis pelayanan dalam penyajian. Oke. Yang pertama adalah table service. Jadi banyak orang kalau misalnya yang sekarang ini mungkin orang tahu kalau mau pesan makanan di mana? Di meja aja. Meja, iya. Nanti diantarin, disuguhkan kepada mereka. Iya. Dan ini biasa di restoran-restoran, Anda tahu lah, restoran-restoran yang lumayan mahal lah ya. Jadi biasanya dilayani di meja semua. Kita tinggal duduk, ya kan, pesan, nanti makanan datang. Ya, Oke. bahkan ada yang Mejanya udah ada belum? Oh, baru dipasang. Enggak, udah ada. Ya, yang kedua adalah Aku ada self-service. ide, Coach. Apa? Nanti bikin ini table service, Heeh. tapi customer harus datang bawa meja sendiri. Ada yang mau datang nggak ya? Iya. Wah, itu dia. Dan ini juga dipakai kalau misalnya dari yang meja diputer itu loh. Oh iya, Ah, makan itu. tengah ya. Iya. Ah. Dan ini juga kalau misalnya kita lihat ada namanya self service atau counter service yang pastinya nanti akan kita bahas nih Coach nanti di Oke. segmen berikutnya. Apa sih detail-detailnya, dan ini menarik nih Coach. Karena kalau pas waktu kita udah tahu ada sesuatu yang bisa Anda kerjakan dan ternyata walaupun rasanya biasa bisa jadi luar biasa. Oke. Nah, jadi pemirsa, bagi Anda yang ingin tahu bagaimana membuat rasa yang biasa menjadi luar biasa, jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi tetap di program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi diskusi kita mengenai bisnis makanan. Ya Tetap- kapan makannya diskusi mulu dari tadi nih. Ya? Justru itu, karena ini diskusi tentang makanan, pasti banyak yang ingin bertanya, Coach. Oh, Nah, makanya jadi sama-sama kita dengar pertanyaan dulu nih. Iya, bukan kita makan dulu. dengarkan pertanyaan dan pernyataan masyarakat Oke. berikut ini terlebih dahulu. Halo Coach Doni dan Coach Roni, perkenalkan nama saya Muhammad Afdal. Saya ingin bertanya, apakah kunci bisnis makan itu terletak pada resep makanan? Terima kasih. Halo Coach Doni dan Coach Roni, perkenalkan nama saya Alfa Amelia Agustin. Saya ingin bertanya, apakah semua jenis bisnis makanan dapat bertahan lama? Terima kasih. Halo Coach Doni dan Coach Roni, perkenalkan nama saya Wisinta Jusi.
Saya ingin bertanya, apakah bisnis makanan harus mempersiapkan tempat yang besar agar lebih ramai? Terima kasih. Oke coach, tuh kan Iya. banyak yang nanya kan Iya, coach. nanya ya Nah. bukan yang ngajak makan ya. Nanti setelah ini baru diajak makan. Oke. Nah yang pertama ya, kunci bisnis makanan itu terletak pada resep makanan apa bukan coach katanya? Tidak selamanya Nah, terletak itu dia. pada resep masakan atau makanannya. Ya. Kan? Karena selain resep, berdasarkan pengalaman saya ya Coach Roni Ya. sebagai penikmat Ya, makanan. itu dia. Yang kedua adalah pelayanan. Pelayanan. Ya kan? Ya. Pelayanan. Kemudian yang ketiga, kadang nih orang Indonesia itu paling seneng kan sesuatu yang udah viral, pengen rasa ingin tahu, kepo gitu kan. Iya. Ya kan? FOMO-nya ada. Iya, Oh, iya. want to know, kayaknya enak gitu kan. Iya. Ya datang jadi rame Iya, gitu kan. langsung ketika lagi datang ditanya mau tahu atau mau tahu banget. Iya, sama yang keempat kalau menurut pengalaman saya itu karena ada ikatan emosional. Oh, oke. Misalnya dia dari dulu makan di situ, dia kenal sama pemiliknya dan dia suka. Atau mungkin hal-hal yang menyangkut emosi tadi, misalnya Iya, iya, ketika dia iya. makan, dia teringat masa kecil. Memori ya. Memori, Iya, ya kenangan, ya. Nah, makanya saya suka makan, karena setiap Iya, saya makan, iya. saya ingat macam-macam. Nah, ini sambil kita melanjutkan yang tadi diskusi pelayanan Oke. nih coach. Oh, iya. Nah, Banyak tadi ya. Kita udah bahas tentang table service, ya kan? table udah. Yang kedua nih coach ya, bagi penikmat makanan bakso, ayo pemirsa, suka juga dong bakso? Dia suka. Orang Nah. Indonesia mana yang nggak suka bakso? Nah, saya. Oh iya, ini KW nih. Nah, gak gitu terlalu lah. Maksudnya bisa oke. makan, tapi ya menurut saya rasanya sama aja, Ya, gitu. Nah, sama kayak bakmi tadi dong ya. iya, saya bukan penikmatnya, tapi kalau kue tiaw saya suka. Nah, gitu. itu bedanya saya. Karena kadang satu lokasi itu dia ada bakmi sama kue tiaw. Ah, Nah, jadi, kalau saya lebih memilih yang memang spesialis dia bakmi. oh oke. Ya, kalau mau kue tiaw aja. Karena Iya, saya iya, punya warung kue tiaw tersendiri yang menurut saya paling oke. Oh oke. Jadi ya itu tadi sama Coach Roni ya, pemirsa kalau saya makan kue tiaw itu hanya ada satu tempat yang saya hanya mau di situ. Kalau yang Iya, lain menurut iya. saya biasa. enggak. Ya, biasa. Nah sama kalau saya juga suka nyari-nyari kalau kue tiaw. Tapi kalau yang lain, tempat Nyari aja kue semua tiaw sama ya, lah. bukan nyari Iya. masalah kan? Bukan. Nah yang kedua disebut dengan namanya self service. Self service. Paling kelihatan adalah di bakso coach. Kenapa Coba begitu? lihat kalau misalnya orang di bakso dikasih kuahnya sama, baksonya ada sama, tapi tersedia apa di situ? Nah, ini Di tempat bakso. cabe, sambal, Cabe, terus apa lagi? Kecap, Kecap, cuka, cuka, terus apa lagi? Garam, lada, ada semua. Jadi dia nambahin semuanya sesuai dengan apa? Keinginan dia. Sampai iya. pas waktu udah terakhir, gimana rasanya? enak. Oh, jelas. Siapa Karena yang buat? Dia sendiri yang meracik. Jadi menurut saya ini adalah salah satu ide cerdas. Iya. Jadi kalau misalnya kita bilang ini terkait dengan namanya bakso. Oke. Tapi kalau yang lain misalnya kayak kue tiaw, kita mau namain berapa banyak sih? Pasti akan berbeda. Iya, Nggak iya, bisa seperti kayak bakso paling tadi. acar ya. Iya, paling acar kak itu pun kalau nasi gila. Iya, Iya kan? Nah, yang ketiga nih coach ya. Ini adalah counter service. Counter service ini biasa kalau kita lihat ini adanya di mall coach. Oh, Iya. kantor itu bukan tempat kerja ya? Bukan, itu kantor. Ini counter. Jadi ketika kita lagi minta, bukan minta ya, bayar ya kita ya. Bayar, Kita memesan makanan ya. Kemudian kita kalau ngambil lagi adanya di sana. Oh, Nah, cuman kita yang datang. Kita yang datang, Ya. cuman bedanya adalah ada yang open kitchen yang tadi ya, Ya. Coach Yoni lihat, wah tuh sibuk tuh Iya. banting-banting. Ya kan, bakminya tuh dibanting ya. Ada juga yang nggak kelihatan tiba-tiba set jadi. Jadi Masalahnya itu dari mana datangnya kita nggak tahu. ya, dapurnya di belakang ya. Dapurnya di Jadi dia belakang. tinggal menghidangkan siap Yes. apa istilahnya siap saji. Ya, kadang-kadang juga itu katanya sudah dimasak duluan tapi setengah matang. Oh. Jadi biar lebih cepat pelayanan. Nah, Iya, biasanya makanya ini adanya di food court yang biasanya butuh cepat gitu. Jadi nggak perlu kelihatan oh udah dimasak gitu kan ya. Yang berikutnya adalah take away. Take away. Take away. Ada loh beberapa yang tempat yang biasanya gini coach. Kalau misalnya restoran seafood, kira-kira take away nggak biasanya? Seafood. Seafood loh, makanan seafood. Nah, ayo, jarang ya. ya. Biasanya makan dine in, betul nggak? Iya. Dan ternyata saya baru ketemu Ada ini loh. ada di Pluit. Oh, Dan itu khusus take away. tidak Jadi bisa dine in. tidak dine in di situ. Kalau kita maksa saya bawa kursi sendiri. Tetap bungkusannya adalah take away, kita makan terserah mau di sana gitu loh. Tidak disiapkan Jadi dia untuk tidak tempat menyiapkan cuci. meja kursi. Nggak ada. Jadi Kenapa ini, begitu? Ya, ini adalah menurut saya salah satu hal yang mungkin dia coba terobosan. Menurut saya tapi tidak cocok di tempatnya. ya. Jadi saya bilang sih tidak semua makanan itu cocok dibuat Ya. walaupun ada modelnya. Apalagi seafood itu, Iya. kita kan bukan cuma soal makanan lautnya, heeh. tapi suasana dan apa Suasana, istilahnya waktu kita makan itu kan kenikmatan panas-panas ya. Nah, itu dia.
Makanya take away juga tidak sampai terlalu itu ini. Nah, yang berikutnya Oke. room service. Room service. Room service itu masih ingat kan coach? Ya, kita cuma perlu ada misalnya sama kayak table service tapi dilayani di tempat yang khusus. Ya, di Kita kamar. bisa sampai misalnya mesen sampai kita happy-happy, mungkin karaoke dan lain-lainnya, kita dilayani di sana. Bahkan mungkin mereka ada masak juga di sana. Nah, yang terakhir di garden service. Garden service ini yang Apa banyak pula sekali. ini artinya Nah, ini yang kalau misalnya Anda ngelihat restoran Korea, coach. Restoran Korea, terutama Anda masak. Dia masak di depan kita Wah, itu. dia masak tuh, cang. Dia sambil show ya? Sambil show di Oke. depan, dia masak di depan kita. Memang sekarang ini dikasih pilihan, mau masak di sini atau di belakang katanya. Tapi kita bilang, udah di sini, masak di sini dong. Ya. Ya kan, digunting-gunting di sana, dimasak, Ya. sehingga kita bisa melihat, wah enak ya, Ya. cium Itu bau masak aromanya. di depan kita kan, Yes. bukan masak di muka kita kan. Enggak. Kalau di muka kan ditemplokin di sini. Nah, justru ini adalah salah satu hal yang membuat yang kayak makanan Korea sekarang mulai naik, coach. Jadi kalau kita lihat banyak makanan-makanan Korea yang sekarang ini disajikan di depan. Ya. Yang selebihnya kalau misalnya masakan Jepang rata-rata kayak misalnya sushi banyak kan di belakang. Ya kan disajikan langsung kemana? Ke table. Ya, kalau saya Rata-rata. gampang naik darah kalau kayak gitu. Kenapa? Kenapa? Udah lapar, masih disuruh nonton. Tapi kita puas, coach. Iya, ya kan? iya, Bahkan iya. saya kalau misalnya gini, coach, kalau misalnya ternyata di tempat itu ternyata wah kita lagi tidak menyediakan layanan di depan, orangnya kurang, saya nggak mau jadi masuk. Oh. Nah, jadi ada beberapa tempat yang sebenarnya lebih cocok garden service ini. Iya, iya, iya. Ya, Oke jadi- lah. Oke, nah berikutnya nih coach, kita Ya. bahas lagi pertanyaan dari mereka nih ya. Oke. Yang kedua, apakah semua jenis bisnis makanan dapat bertahan lama? Kan makanan pokok kan dibilang Iya, kan. iya. Manusia pasti butuh makan. Berarti makanan namanya bisnis makan nggak pernah mati, coach. Bener nggak Kalau kira-kira? itu saya percaya. Heeh. Bisnis makanan tidak akan pernah mati Iya, karena iya. itu menjadi kebutuhan dasar manusia. Tapi kayaknya ada tapi. Iya, nah tapi Iya. yang mending Coach Roni nanti yang Iya, bahas. Cuma iya. dari pengalaman saya, memang ada makanan-makanan tertentu yang memang itu musiman. Iya. Kemudian ada juga makanan-makanan tertentu Iya. yang bukan sebagai makanan utama. Iya, Ya kan? iya, Contoh iya. orang Indonesia kan makanan utamanya kan berbahan beras ya, Iya, padi iya. itu kan. Heeh, Nah, kemudian singkong, Iya. keju, kok keju? Kok beda ya? Singkong atau ya tepung-tepung Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Nah, tapi kan ada juga makanan-makanan yang mungkin kayak roti. Ya, Nah, iya, iya. roti. Kalau orang Indonesia kan mungkin itu opsi kedua Iya, gitu kan setelah betul. nasi gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, jadi menurut saya memang makanan itu bisa bertahan lama Iya. selama usia manusia. Iya, Nah, iya. Tapi, silakan coach yang tapinya. Tapinya, masalahnya memang bisnis makanan bisa lama, tapi belum tentu sama Anda, Ya. sama yang lain. Karena manusia ada salah satu sifat alamiah adalah suka bosen. Bosen. Coba ya, walaupun misalnya suka bakmi, tapi lama-lama juga bosen. Saya tidak. Walaupun di Karena depan- istri saya suka bikin bakmi. Kalau saya bosen, bahaya. Bisa tidur di teras hari itu. itu karena posisi terancam. Itu namanya bakmi otoritas. Iya. Jadi kalau misalnya dilihat di sini, selain tadi Coach Doni bilang bahwa ya itu tergantung dari jenis bahan makanannya, apakah itu memang yang sesuatu yang sering dikonsumsi atau tidak. Yang kedua, dia tetap enggak maksudnya ya dengan bisnis Anda atau dengan bisnis orang lain makanannya. Iya, Karena orang bisa bosan. Yang ketiga nih Coach Ya. ya, apakah bisnis makanan harus mempersiapkan tempat yang besar nih Coach? Sekarang ini kan lagi Enggak. zamannya Coach. Enggak juga. Makanan murah nih Coach. Iya. Banyak yang lihat nih ya, makanan murah-murah nih. Tempatnya nggak perlu tempat AC Coach. Kecil. Kipas kadang cuma Iya, pakai kipas. bukan cuma itu, tempatnya itu ya seemperan trotoar. Hah? Masa? Cuma Iya. sebaran Nah, trotoar? coba kalau Coach Roni ingat jalan-jalan ke Jepang, itu Oh, malah tidak ada iya, yang iya. duduk di situ. Iya, Ya iya, itu iya, malah iya. kios-kios yang Kedai ya kita bilang bukan kedai, lebih kecil lagi. ya. Lebih kecil lagi? Jadi kios atau bahkan di sana mesin makanan banyak kan. Oke. Nah, jadi kita masukkan uang, kita pilih makanan ya, Oh, keluar, oke, kita oke. sambil jalan. Oh, jadi makanan di jalan itu Orang berarti? Jepang itu kan bisa apa-apa itu sambil jalan, jalan-jalannya cepet banget kan. Iya, sambil iya, makan, sambil telepon apa jalan, cuk. Kalau Iya, kita kan iya, iya. duduk, habis itu Iya. sebat. Karena mereka bukan penikmat kayaknya ya. Ya, mereka makanan itu sebagai kebutuhan ya, Nah. bukan untuk dinikmati. Iya, sama kalau misalnya kita cerita nih Coach, orang Jakarta dengan orang Bandung. Makanan lebih cepat orang Jakarta daripada orang Bandung nih Iya, Coach ya. iya, iya. Nah, saya nggak tahu benar atau salah nih ya, pemirsa, nanti silakan Anda bisa berkomentar aja ya. Tetapi yang saya lihat kalau misalnya saya ke Bandung, saya makan udah selesai, duduknya sama-sama Yang gitu sebelah kan. belum. Ya sebelah belum, saya udah selesai. Sekeluarga udah beres Ya, main lagi ke Jogja. Ya, kenapa? itu Lebih bisa lama lebih lagi? lama lagi. Oh, iya? Makanya orang Jogja itu bahagia. Karena Oh. setiap
saat menikmati. Oh, Menikmati, lagi oke. makan dinikmati, lagi ngobrol dinikmati, lagi ngopi, seruput dinikmati. Iya, Dan ada satu iya, kebiasaan orang nih, khususnya bapak-bapak nih, kalau habis Iya, ngopi, iya. habis seruput, tahu nggak apa? Apa tuh? Jangan bilang sebat dong. Gitu loh. Hah? Habis itu, Oh, oh ya. Apa sih itu namanya ya? nggak ngerti gue. Ya, jadi kalau ada bersuara kayak gitu, bahkan ya ada di suatu negara dibilang itu justru Oh iya, penghormatan ya katanya. maaf, contohnya bersendawa, Iya. ya kan, gitu kan, itu berarti menghormati, menghargai hidangan yang disuguhkan. Iya, tapi coba kalau di Indonesia. Nah, makanya di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung, lain lubuk, lain ikan ya, Iya, lain iya, tempat, iya. lain budayanya. Iya, Ya orang iya. Jogja sama orang Sunda aja kalau salaman nggak bisa ketemu kan? Oh, kenapa? Loh, coba kalau halal bihalal misalnya, orang Jogja kalau ketemu kan hormat dulu, Oh, baru iya? salim. Orang Sunda salim baru hormat, ya begini. Petrogara Iya. Jadi nggak sama ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya di bisnis makanan ini banyak banget hal yang bisa kita bahas. Nanti di segmen berikutnya saya mau nanya sama Coach Doni Makan. tips-tipsnya. Oh, Belum, kirain langsung Coach. makan. Habis ini nanti kita baru pergi makan. Oke. Ya. Oke, makanya pemirsa, Anda jangan kemana-mana. Kita masih akan lanjutkan perbincangan kita mengenai bisnis makanan. Tetap di Beken, bisnis elit dan keren. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi sesuatu yang memang kesukaan dari Coach Doni, yaitu ada makanan ya. Coach, tapi sebelum kalau misalnya kita membahas dan saya minta nasihat-nasihat dari Eyang. Oh iya, cucuku, apa yang bisa yang bantu cucuku? Nah, saya mungkin minta nih, kalau misalnya orang di dalam bisnis makanan pasti melakukan namanya promosi. Betul. Orang ketika di dalam namanya bisnis makanan, gimana cara mereka membuat sesuatu menjadi lebih viral? Pasti ada cara-cara komunikasi yang bagus dong, Coach. Oh Strateginya. iya, viral itu kan ada dua. Untuk viral itu ada dua. Oke. Mau dengan jalur Normal. negatif, Iya, ya kan? Atau positif, Ya, ya kan? yang Ya. positif lah, Coach. Oh iya dong. Positif ya. Kalau negatif itu bisa juga, karena dalam konteks berita itu kan bad news is a good news ya. Iya, iya. Tetapi kita tidak bahas di sini ya. Iya, Saya tidak iya. menyarankan kepada pemirsa. Nah, saya punya Iya. tipsnya buat Anda pemirsa. Oh, oke. Strategi komunikasi bisnis makanan. Nyam 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 nyam. Nah, yummy ya. Ya, yang pertama media sosial. Jadi pakai media sosial. Kenapa? Media sosial itu satu gratis. Ya kan? Nggak punya pakai data ya cari wifi gratis. Nyolong punya tetangga. Nggak Bisa. boleh ya? Nggak, jangan nyolong ya. Baik-baik sama tetangga Iya, biar tahu iya, passwordnya. Iya, Iya kan? iya. Dan yang kedua, media sosial sekarang digunakan banyak orang. Kalau kita bicara Gen Z khususnya, 95% Gen Z itu terkoneksi dengan internet dan media sosial. Iya. Ya, dan lebih dari 90% mereka aktivitasnya itu sangat digital. Mereka sendiri adalah digital native. Oh, oke. Ya, mereka berkomunikasi, berbicara, berinteraksi dengan menggunakan media digital, dalam hal ini media sosial. So, pilih media sosial. Nah, ada syaratnya media sosial yang apa? Yang memiliki kekuatan gambar. Harus gambar, Coach. Karena kita bicara makanan. Kalau visual? Ya, Oh ya visual. gambar. Kalau misalnya lapar. iya, langsung aja pengen makan ya. Kalau misalnya video, Coach, visual Iya, gitu. visual gambar bergerak, gambar diam. Jadi ya kan? nggak harus yang gambar mati, enggak dong. Enggak, ya kalau Ya. mati segera dikubur ya. Coach. Iya. Tetapi ada nggak, Coach? Bisa nggak nih, menurut dari Coach Doni, tanpa dari visual kelihatan gambar, tapi bisa laku, tapi dari media teks. Wah, Bisa. Apa tuh? Ya narasinya sih. Narasi ya. Tergantung bagaimana membangun narasi gitu. Membangun dari Ada narasi. contohnya ya? Ada. Nah, apa? Contohnya mungkin Anda nggak apa-apa sebut merek nih kita di sini ya. Ya, sebut merek tapi nanti kita Ya, keripik M waktu itu. apa pula itu Maichi maksudnya. Iya. Ya nggak apa-apa itu kan produk Iya, lokal. mereka ya kan? membuatnya itu waktu awalnya dengan media Twitter, belum X. Oh ya. iya, Ya kan? betul. Belum X, tapi Karena itu Twitter juga, itu kan teks ya. yes, tapi microblog. sampai membuat orang ngantri-ngantri, sampai orang menantikan
bagaimana dan kapan orang tersebut ada untuk jualan. Iya. Dan itu memang bisa, tapi juga disertai dengan narasi teksnya Betul. yang bisa membuat orang membayangkan Iya. enaknya dari keripik Itulah tersebut. kekuatan ya kan? copywriting di Nah, situ. jadi- Tetapi ketika kita bicara dalam konteks teks, Iya, ya, iya. saya dengan tidak bermaksud mengecilkan kekuatan teks tadi, Iya, tapi iya. ketika dihajar dengan satu gambar Iya. atau satu video, misalnya Coach Iya. Roni mengambil keripik Maichi, kemudian Iya, iya. menggigit dan langsung, Iya, itu lebih iya. kuat. Betul, makanya dibilang a picture means 1,000 words. Yes, Iya. jadi gambar itu adalah kata-kata sebenarnya. Iya. Ya. Jadi pilihlah pemirsa media sosial yang memang kekuatannya ada di visual atau gambar. Oke. Contoh Instagram, TikTok, Facebook masih lah ya. Facebook Contoh masih kalau lah, buka ya. warung bakmi, Iya, ya iya, kan, masih. karena dia punya captive market dan Iya, loyal customer, Iya. masih cocok itu Facebook, ya kan? Oke. Kan Coach Roni pakai Facebook kan? Ada. Kalau saya TikTok. Iya. Nah, yang kedua, Storytelling ini. iya, ini pakai storytelling pemirsa. Maksud jadi pendongeng gitu, Loh, Coach. ketika kekuatan rasa itu masuk ke seorang customer dan kita mendengar dari mulutnya, dari pengalaman dia dan dia bercerita ke orang lain, itu Iya. lebih dahsyat daripada iklan. Oh, tapi bisa dibilang nanti gini nggak, Coach? Jadi kalau misalnya menurut dari kita nih ya, kita storytelling, wah makan enak banget. Iya. Waktu lagi nanti dicoba sama orang lain yang ngikut, Iya. kok biasa aja. Nanti dianggap pembohong itu gimana dong, Ya, Coach? karena memang orang kalau sudah suka, dia akan mencari cara untuk ngajak orang lain. Iya. Ya kan, perkara nanti orang itu suka atau tidak suka itu mungkin menurut saya ya dia nggak cocok aja. Iya, Kan iya, tidak iya. bisa kita memuaskan semua lidah ya Iya, orang. iya. Ya kan, tetapi ketika mayoritas orang yang datang mengatakan enak dan suka, berarti dia bisa cocok dengan lidah banyak orang. Iya. Bukan berarti lidah semua orang loh. Iya, Nggak iya. bisa. Contoh kita di satu tempat yang sama, ya menu yang sama, makanan yang lagi viral sama. Yes. Saya bilang enak, Coach Roni belum tentu bilang enak. Iya, betul. Ya kan? Iya. Karena setiap orang itu memiliki pengalamannya masing-masing terhadap makanan. Iya, cuma ada satu nih, Coach, yang sering suka ngomongin sama orang, lu aja yang nggak ngerti rasanya. Iya. Tapi kalau menurut saya soal rasa itu sangat personal. Iya, jadi Ya. kan sebenarnya nggak bisa disamaratakan Nggak ya, bisa. walaupun kita bilang enak ya. Masalah orang ngikut ya itu kan lain Iya, cerita. benar. Jadi Makanya storytelling, dengan menggunakan kekuatan storytelling itu juga bisa membantu strategi komunikasi bisnis kita di bidang makanan iya. atau kuliner. Yang ketiga, Coach, Yang terakhir ini yaitu responsif terhadap ulasan. maksudnya gimana tuh? Nah, soal bintang 5, soal komen, Iya, ya iya, kan? iya. Karena begini, tidak semua lidah itu cocok, ya. Tetapi ketika ada lidah yang tidak cocok dan kita diamkan saja, orang kan jadi kemudian berasumsi bahwa itu benar. Oh, oke. Ya kan? Jadi kita harus responsif loh. Ingat Iya, beberapa iya. kali episode saya sering menyatakan responsif bukan reaktif. Oh, iya, Ya iya. kan? Misalnya Coach Roni buka warung bakmi, bakmi Ahoy misalnya, ya kan namanya. Kemudian ada satu lidah yang tidak cocok, dia akan iya. komen kan? Iya, iya. Ya respon aja, nggak usah berantem gitu loh. Iya. Ya respon dengan baik. Artinya apa? Ya itu juga membantu kita untuk menjaga ikatan kita dengan pelanggan kita. Karena orang kalau sudah suka, mau dibilang enggak tuh pasti akan datang. Susah ya. Ya kalau orang sudah nggak suka ya mau diapa-apain juga dikasih gratis juga pasti nggak mau kan. Iya, Nah hati-hati, bukan hati-hati aja tapi bijaksanalah dan Anda harus responsif terhadap ulasan. Karena ulasan itu sangat personal. Wis, Makanan keren pun banget. sangat personal. Nah, Gitu. berarti harus dikasih tahu juga nih, Coach. Kalau tadi udah kasih tahu tipsnya, Heeh. berarti sekarang harus ada pesan-pesannya. Woi, Uh, petuah dari Eyang Doni. Oke, quotes of the day dari saya hari ini, pemirsa Beken dimanapun berada. Nikmatnya kuliner bermula dari kekuatan visual, ya. Tertanda Doni the Kaiser. Wah. Maksudnya begini, Coach Roni dan juga pemirsa, artinya memang banyak aspek atau faktor yang membuat kuliner itu menjadi nikmat dan disukai oleh orang banyak. Ya, tetapi Ya. jangan lupa dari aspek komunikasi, saya pendekatannya adalah komunikasi visual. Iya, iya. Jadi ketika orang melihat gambar saja, Iya. ya, dia sudah bisa terangsang emosinya, Iya. ya, dan mengatakan, oh ini enak nih, Iya, ini enak iya, nih. iya. Ya kan, coba lihat video apa itu istilahnya ayam dengan keju yang meleleh. Oh, iya, Itu iya. kan membangkitkan emosi kan? Iya, iya. Nah, itu dari situ orang sudah terbangkit, wah ini enak nih, gitu kan?
Nah, soal nanti dia datang itu konfirmasi. Ya, tapi kalau misalnya di radio, Coach. Ya, Nah, ada itu lagunya. gimana tuh? Hah? Di radio. Sayang orangnya udah nggak ada. Oh, tahu. Tahu. Satu angkatan. Nah, kalau di radio, Coach, kan nggak ada visual nih, Coach. Iya. Tapi orang mau melakukan promosi di sana. Ya, itulah hebatnya orang-orang radio. Karena mereka memiliki kekuatan theater of mind. Bagaimana mereka merangkai kata-kata dan memberikan penjiwaan atau emosi dalam setiap kata yang terucap. Sehingga dia bisa memvisualisasikan lewat kata-kata. Kalau misalnya pedas, Coach, misalnya kayak gitu gimana? Kalau misalkan rasanya mungkin asin, bisa nggak? Lu kok jadi gue yang dites? Bingung ya kan sebenarnya. Iya, karena dia tidak terlihat wajah kan, tidak Iya, terlihat iya, visual, iya. tapi auditif kan, Iya, suara iya. kan. Nah. Jadi dia menggambarkan itu secara bunyi atau audio. Itu hebat, saya akui cuman teman-teman di saya radio lagi hebat. bingung gini, Coach. Kalau misalnya asin dan asam, gimana cara bedainnya kalau lewat dari audio, Coach? Ya dia ngomong aja, asin. Maksa ya. Oke, saya pikir ada sesuatu hal yang khusus. Kalau asin bunyinya agak berbeda dengan Ya, asam, nanti enggak ya? kita undang tamu dari orang radio ya. Iya, Saya iya. soalnya sudah lama nggak siaran radio. Oke, saya juga ada punya pesan-pesan khusus Oke, untuk pemirsa. ya, nih, silakan, Coach, ya. Rasa memang harus menggoda. Nah, dan kenangan harus yang meninggalkan kesan. Jadi, tadi sesuai dengan yang dibilang sama Coach Doni, Ya. kadang-kadang orang mau mencari makanan bukan karena rasanya, tetapi juga karena suasananya, membangkitkan kenangan masa lalu. Ini banyak nih, Coach ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, orang-orang yang the have sekarang, dulunya mungkin belum, Ya, tetapi dia akan tetap ketika dia sudah jadi senior, Ya. dia balik makanan ke tempat yang dia Iya, dulu. itu contoh Walau. yang lagi viral yang punya salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia, Oke. tetap datang ke warung tahu itu. Iya, iya. Makan di sudut yang sama, Iya. ya, menikmati dengan suasana yang wah mungkin teringat ya masa-masa Iya, dulu ya. Iya. Memang kalau orang itu udah sukses nih, Coach ya, dia menikmati. Terima kasih. Ya, Afirmasi. ya. Jadi ketika dia balik lagi, mungkin duduk di tempat yang sama, dia merasakan gila ya. Mungkin dia bisa berbangga terhadap diri dia Iya, sendiri iya. gitu kan Iya, ya. capaian Iya. dia. Jadi bisa jadi kalau misalnya itu nggak perlu ada orang yang muji kan, Coach ya. Dia nggak butuh pujian. Itu kan soal asupan emosi ya. Iya, Nah, iya. seperti contohnya saya, Coach Roni. Saya sesekali ketika ada undangan ke kampung halaman saya, tempat saya lahir ya di Makassar. Saya nggak peduli acaranya apa. Saya iya aja. Kenapa? Biar saya bisa ke sana ya kan, dibayarin orang gitu Iya, kan. iya, Sambil iya. kemudian wisata kuliner. Oh. Saya pasti akan mendatangi sudut-sudut di mana warung makan yang sejak saya kecil itu ada. Yang coto itu tadi. Ya salah satunya, tapi jangan Oke. tiap hari nanti kolesterol ya. Iya. Jadi kalau misalnya rasa dibilang ini harus menggoda, jadi kira-kira nih Coach ya, dari semua rasa yang ada, Coach Doni itu lebih suka apa? Asamnya kah yang dicari, asinnya kah ketika di dalam namanya masakan, pedesnya kah? Karena ada beberapa orang yang setiap kali masakan, dia pokoknya cari pedesnya doang aja. Yang penting pokoknya pedesnya pas pokoknya. Cari pokoknya yang penting cabenya harus lebih pedas kayak gitu. Nah, Kalau saya memang ini sangat personal ya. Iya, Kalau iya. saya pribadi lebih suka yang agak asin-asin. Oh. Karena hidup saya udah manis. Biar seimbang. Iya. Karena ada beberapa orang kan suka carinya manis nih Coach ya. Iya. Jadi dia mau makanan apapun, bakso dia pakai kecap manis. Kecap manis. Dia pakai kue kecap manis juga. Dia pakai bakmi kecap manis semua. Sehingga semua rasa. Sehingga kalau orang yang penikmat betul-betul, jadi tidak bisa merasakan ini rasanya enak atau enggak. Iya, Karena iya. jadi nggak ada rasa dasarnya. Iya, karena kita tidak akan pernah menikmati manis kalau tidak pernah merasakan asin. Nah, itu dia, Iya kan? betul. Nah, karena tadi saya bilang hidup saya sudah manis, biar seimbang, kecap asin aja. Iya. Nah, itulah pemirsa. Nanti Anda jangan kemana-mana. Kita masih akan membahas tips dan trik pastinya bersama dengan saya dan juga Coach Doni. Jangan kemana-mana, masih tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren.
Baik pemirsa, kita lanjutkan. Kita sudah masuk ke dalam segmen yang ditunggu-tunggu, yaitu adalah segmen tips Makan. dan trik. Belum. Belum. Karena makan itu habis ini ya. Oke. Jadi pemirsa, Anda sudah lapar, Anda nanti bisa sehabis ini kita bisa makan ya, Iya. bareng-bareng di tempat Anda dan juga di tempat saya, di Minum tempat dulu kami ya. masing-masing. Silakan ya. ngopi dan ngeteh pemirsa. Oke, silakan Coach Doni. Nah, jadi sekali lagi pemirsa, ketika Anda namanya berbisnis makanan, tadi kita udah jelaskan bahwa bukan hanya tentang rasa, tetapi juga bagaimana penyajian, bagaimana nanti Anda bisa melakukan promosi. Kali ini kita lebih fokus adalah tentang rasa dan juga tentang penyajiannya. Nah, tentunya ada juga strategi-strategi komunikasi. Kita tanya dulu sama Coach Doni. Oke. Gimana tipsnya untuk komunikasi di dalam Ya, bisnis makanan? kalau tanya tips normal ya, bilangnya coach ya. Iya. Kalau nanya quotes itu bilangnya eyang ya. Pasti, kalau Kok enggak beda? Mbak. Biar terlihat itu harus didengarkan gitu loh Oke. Coach. Ya. Tips untuk episode kali ini Ya. bagi Anda pelaku dan yang akan terjun dalam bisnis makanan atau kuliner. Yang pertama, komunikasi personal dengan pelanggan. Nah, ini menarik nih, Coach. ya Saya gimana? punya pengalaman seorang chef ya. Chef. Chef ya. Oke. Harus begitu ya ngomongnya ya, chef. Ada dua, satu chef, satu manajer restoran. Ya, dan ini pengalaman nyata saya ketika saya kemudian diajak makan oleh sahabat saya ini. Dia mengelola sebuah restoran di dalam Candi Prambanan. Oh, oke. Ya, Candi Prambanan itu kan salah satu objek wisata yang terkenal ya di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Nah, ketika ada yang datang ke restoran tersebut, ya manajernya itu tidak segan-segan untuk datang ke meja-meja pelanggan. Manajernya langsung Manajer, turun. resto manajer. Tapi dia bukan yang punya nih. Bukan, Kalau- yang punya kan BUMN ya, Oh, pemerintah. oke. Nah, ada badan pengelola candi dan kawasan wisata di Iya, situ iya, ya. iya, Nah, iya. dan dia itu datang kemudian dia menyapa pelanggan. Ini sangat penting untuk membangun ikatan dan membangun emosi tadi ya. dengan Itu pelanggan. dilakukan apa karena SOP di tempat restoran? Saya tidak pernah tanya dan tidak pernah lihat SOP-nya, tetapi setiap saya ke sana itu dia lakukan termasuk ketika saya datang ke sana. Oh, dan itu konsisten, Coach? Konsisten. Satu, dia menyapa pelanggan secara personal Ya. dan dia berusaha menghafal nama tamu. Hebat. Wah. Dan ini sesuatu yang luar biasa pemirsa ketika kita datang dan disapa langsung oleh manajer dengan nama kita. Selamat datang Mas Doni, apa kabar? Personal Wah, kan? iya, iya, iya. Nah, jadi apapun yang dia lakukan itu adalah upaya untuk membangun ikatan yang kuat dengan Bukan pelanggan. karena di awalnya ditanyain KTP-nya dulu, Coach? Atau Ya. waiting list ditanya nama siapa gitu? Misi kuesioner kali ya. Enggak. Ya. Dan itu kan mungkin kedatangan kedua atau ketiga Ya. pasti dia akan mudah mengingat seseorang Ya, ya kan. ya. Dan yang kedua ketika dia berkomunikasi dengan pelanggan yang ada di meja itu kan digunakan untuk mengisi masa ketika customer atau pelanggan sedang menunggu makanannya Oh, siap. Oke. Ya kan? Jadi yang dilakukan sama dia adalah Ya dia ajak ngobrol. ngobrol, tapi nggak Iya. ada hubungan ngobrolnya dengan Enggak ada makanan? urusannya dengan makanan. Oh, oke. Makanya dia membangun komunikasi personal yang baik, dia tanya bagaimana kabar, keluarga dan sebagainya. Oh, bukan dia sibuk ngecap jualan. Enggak. Justru itu tidak dilakukan dan itu Oke. menurut saya efektif ya. Ya dalam kasus ini ya. Nah, tapi tentu juga pemirsa harus lihat mungkin ketika Anda lakukan itu, customer Anda berdiri menunggu di pinggir jalan itu tidak tepat. Ya kan ini kan dalam suasana nyaman, cozy, santai, orang duduk, ada suasana musik, gamelan Iya, ya kan. iya, iya. Dan sambil menunggu makanan. Kan serving time itu kan 15 menit paling lama ya. Iya. Untuk menu-menu tertentu ya, misalnya international sama Indonesian food Iya, ya. iya, iya. Nah, dan yang ketiga, dalam hal makanan itu kemudian perlu apa istilahnya kritik atau masukan, Komentar lah ya, saran, ya, masukan. termasuk pujian, Iya. dia akan mengundang chef untuk keluar. Oh, oke. Nah, ini chefnya. Nah, chefnya kemudian dipujilah oleh pelanggan. Wah, luar biasa chef, steaknya enak sekali. Oh, ya. oke. Chefnya disuruh keluar kalau gitu. Iya, masih pakai topi chef itu. Yang tingginya luar Iya, biasa itu. kayak Ratatouille ya kan. Iya, Iya. sampai sekarang saya masih tidak ngerti nih, Coach. Kenapa topi chef itu harus tinggi sebenarnya? Ya, karena kalau pendek bukan chef, Apa tuh? chief. Kepala kepolisian. Iya, 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 iya. Oke, lanjut. Yang kedua, pemasaran kolaboratif. Sekarang eranya kolaborasi, bukan lagi kompetisi. Misalnya kita saling berkolaborasi dengan pengguna media sosial, Oh, content oke. creator, personal branding, Iya, expert, iya, iya. atau apa istilahnya itu? Influencer. Selebgram ya, influencer Iya, ya iya. kan? Influencer itu orang yang suka influenza ya. Iya, kayaknya ya. Ya sebenarnya Yang bisa benar kan mempengaruhi. menginfluence Iya, kan, iya, karena kan iya. influencer itu kan terpengaruh gitu kan. Iya, iya, Jadi iya. kolaborasi aja, misalnya sekarang kan ada
orang yang kerjaannya mereview makanan. Ya. Ya kan? Dan saya sering terpengaruh oleh hasil ulasan reviewer itu. Oh, oke. Nah, ini ada satu cerita khusus nih, Coach ya. Jadi kemarin itu saya sempat datang ke restoran punyanya temennya teman saya. Oh, ya. temennya temen ya? Iya, temennya Dua kali temen. ya? Iya, Oke. jadi bukan teman saya. Dia ngajak ke restoran temannya dia. Oh iya, Nah, kena punya ke temennya. rumah makan pasti mau dong. Iya, jadi pas waktu lagi diajak saya lihat, wah ini keren banget. Sudah ada dari situ testimoninya dari artis. Oke. Ada satu dari Ya. yang namanya dari food blogger, ya kan? Kemudian saya tanya, wah hebat ya, bisa orang yang bisa datang di sini. Langsung dong dia bilang, endorse lah bos. Kata, Iya, iya, bayar maksudnya. Jadi bukan karena orang itu memang secara alamiah dia memberikan testimoni. Iya, Memang iya. ada beberapa yang di-create ya. Betul. Dan ternyata yang ini saya pengen kasih tahu mungkin gambarannya ya. Dan ternyata harga untuk endorse artis dengan harga food blogger lebih mahal food blogger ternyata. Oh, karena food blogger itu detail ya. Iya. Dia mereview sampai bagaimana proses, Iya. kemudian kemasan, rasa dan seterusnya gitu kan. Iya. Sementara kalau artis tadi itu kan yang penting terlihat makan kan. Iya, ada pengguna atau pengikut fanatiknya Ya, dari betul. food blogger. Nah, Ya. itu makanya kenapa Oh, mahal. Saya baru sadar kenapa saya sering diundang ke rumah makan ya. Oh gitu ya. Maksudnya biar saya bisa mempengaruhi orang Iya, lain itu. iya, Ayo iya, kita iya. makan di situ. Nah, itu yang saya masukkan tadi salah satu bagian dari pemasaran Dan kolaboratif. kolaboratif, oke. Ya kan kita bekerja sama dengan orang lain atau pihak-pihak lain yang kita anggap mampu untuk mengangkat kekuatan makanan kita. Oke. Nah, ini kaitan dengan yang ketiga pemirsa yaitu branding yang kuat. Artinya apa? Ketika Anda fokus pada bisnis kuliner, ya fokus pada kuliner. Bukannya Ya kan? izin doang cukup ya branding ya? Enggak ya? Izin. Doang. Wah, ini udah ada namanya PT-nya, mereknya aman semua. Nah, itu urusan administratif. Oh, oke. Nggak, maksud saya ketika bisnis kita di bidang makanan atau kuliner, kita fokus misalnya bakmi. Iya. Ya kan, walaupun yang dia jual bukan cuma bakmi kan, Iya. pasti ada minuman, ada kue tiaw, ya, ya kan? ada bihun. Iya, ya. tapi brand apa yang mau ditekankan di situ? Ya bakminya kan. Oh, iya. Ya fokus, jadi tanamkan itu kepada penonton masyarakat atau customer, Iya. ya pelanggan bahwa Iya. Anda lah bakmi terbaik. Masih ingat nggak bakmi Gang Kelinci? Masih Ya kan? ingat. Masih Iya. di tempat yang sama puluhan tahun. Iya. Dan itu AI-nya masih ada di situ. Ya, pemilik pertama, owner ya. Dan Memori juga mungkin bagi yang si iya, ownernya dan ya. saya sesekali ketemu Iya, dengan ownernya iya. gitu kan. Tapi kan sudah bukan gang lagi itu. Iya, udah lebar Iya, sekarang. jalannya udah lebar. Memang dulu gang itu, gang kecil itu, gang bakmi, gang kelinci. Namanya juga gang ya. Iya, Oke. dan memang sampai sekarang kalau parkir agak susah. Iya. Tapi dia kan berkolaborasi dengan toko-toko sekitar. Iya. Kalau orang mau naik mobil ke rumah makan itu bisa parkir di depan toko yang Oke. lain. Nah, namanya tetap sama, makanya brandnya kuat. Ya kan? Oke. Nah, itu yang bisa saya sampaikan buat pemirsa tips kali ini. Oke, tips dari saya cepat-cepat saja ya. Jadi yang pertama adalah jadilah detektif rasa. Wih. Jangan sampai Anda bosen-bosen untuk cari yang menu yang lebih enak lagi kayak gimana. Yang kedua, buat pelanggan jadi raja. Oke. Jadi supaya kalau misalnya Anda datang, mereka akan ada punya memori yang khusus dan menjadi kenangan buat Anda. Yang ketiga, tinggalkan kesan yang menggoda supaya dia bisa bercerita. Nah, yang keempat, pancing mereka untuk bercerita. Perasaan saya kalau pancing itu buat ikan ya. Iya, tapi ini juga mesti dipancing juga nih Biar namanya dia pelanggan cerita ya. Biar dia cerita. Oh, oke. Nah, itulah pemirsa yang sudah kita bicarakan, sudah kita diskusikan bisnis makanan. Puas, Oke, Coach? belum makan. Dari tadi ngobrol mulu, kapan Nah, makannya? Habis ini nanti kita Habis makan. ini ya? Langsung Iya, makan ya? Iya Oke. dong, kita gaskan habis ini Gaskan. makan ya. Oke pemirsa, makanya kalau misalnya Anda masih terus ingin berbisnis yang bagus dan Anda ingin bisnis Anda terus berkembang, saksikan terus program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Karena selalu program ini akan membahas tentang strategi bisnis dan juga komunikasi, baik bisnis yang baru mau dijalankan, yang sudah berkembang, ataupun yang ingin melebarkan sayap bisnisnya. Thank you juga kepada Coach Doni Thank you, sudah hadir Coach. bersama-sama di studio. Jangan lupa ya untuk selalu datang ke sini ya. Ya, pasti dong. Harus ada selalu ya, dan ingat selalu yel-yel yang berbeda. Oh ye. Baik pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Saya Roni Francis atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada episode berikutnya.